Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Widayanti dengan NIM 4301022098. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait kontekstualisasi identitas manusia Indonesia. Nah, identitas manusia Indonesia adalah identitas manusia yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Nah, apa saja yang menjadi identitas dari manusia Indonesia itu ada 3. Yang pertama, Kebhinneka Tunggal Ikaan. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga adalah religiusitas. Nah, kemudian untuk poin yang pertama, yakni Kebhinneka Tunggal Ikaan, dalam pengalaman melakukan interaksi, bersosialisasi, berdialog, tentunya orang-orang Indonesia ini menemukan makna keindonesiaannya yang kaya akan keberagaman atau kebhinekaan. Akan tetapi, orang Indonesia semakin adanya keragaman bukan membuat masing-masing orang itu terpecah belah, namun malah saling bersatu, sehingga cirinya adalah memiliki rasa toleransi yang tinggi. Kemudian untuk yang kedua adalah nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila memuat imperatif etis untuk hidup bersatu, bertanggung jawab, adil, bergotong royong dalam memenuhi hidup baik secara pribadi maupun kelompok dalam dimensi kehidupan. Nah, nilai-nilai Pancasila ini merupakan nilai-nilai yang mencerminkan kehidupan bangsa Indonesia, sehingga implementasi dari kehidupan manusia Indonesia tentunya sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah religiusitas. Nah, secara geografis, bangsa Indonesia merupakan bagian dari Asia yang mana menjadi tempat lahir dan berkembangnya agama-agama besar dan etika. Nah, sebagian besar manusia Indonesia ini memiliki sebuah kelompok-kelompok yang mana masing-masing dari kelompok tersebut itu memiliki keyakinan atau religiusitasnya masing-masing. Akan tetapi, dengan adanya perbedaan dari masing-masing religiusitasnya, tentunya tidak menjadikan manusia-manusia Indonesia ini saling terpecah belah, akan tetapi malah saling bersatu padu. Kemudian saya akan menjelaskan terkait implementasi dari identitas manusia Indonesia beserta dengan alasan, tantangan, dan solusinya. Untuk yang pertama adalah nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan. Nah, di sini, di tempat saya sekolah PPL, pada proses pembelajaran materi asam dan basa, peserta didik dibentuk menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi. Nah, kemudian penentuan dari kelompok diskusi itu dilakukan secara acak menggunakan undian, yakni kertas yang diberi nomor, kemudian masing-masing anak memilih satu nomor, kemudian setelah itu anak-anak akan berkelompok sesuai dengan nomor undiannya. Nah, alasan saya mengimplementasikan atau membentuk kelompok yang demikian itu karena di sini saya akan membentuk sifat peserta didik itu yang tidak membeda-bedakan antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Karena di sini mungkin sebagian saya menemukan ada beberapa peserta didik yang memang dia tidak mau mengenal dengan teman yang lainnya karena dianggap itu bukan kelompok atau bukan golongan dari dia gitu. Jadi untuk mengatasi hal tersebut saya membentuk kelompok dengan cara undian yang diharapkan itu akan lebih adil dan lebih objektif gitu. Kemudian tantangan ketika saya mengimplementasikan hal tersebut adalah masih terdapat beberapa peserta didik yang tidak berkenan berkelompok dengan salah satu temannya karena dia menganggap dirinya tidak cocok gitu. Nah, kemudian bagaimana cara saya mensikapi? Sebagai calon guru profesional, di sini saya memberikan arahan dan bimbingan
serta pemahaman kepada peserta didik tersebut untuk tidak membeda-bedakan antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Karena mau bagaimanapun, sebagai seorang manusia tentunya harus mampu bersosialisasi dengan manusia yang lainnya dengan tanpa membeda-bedakan sifat ataupun keadaan yang mungkin dianggap berbeda dari dirinya sendiri. Oke, kemudian untuk yang penjelasan kedua adalah terkait nilai-nilai Pancasila, yakni nilai dari gotong royong. Setelah tadi kan peserta didik dibentuk menjadi beberapa kelompok, kemudian peserta didik tersebut melakukan percobaan di laboratorium terkait percobaan asam basa. Nah, kemudian implementasi dari hal tersebut tentunya akan membentuk sifat gotong royong dari peserta didik, sehingga peserta didik itu akan melakukan kolaborasi dengan anggota dari masing-masing kelompoknya gitu. Akan tetapi dalam implementasi tersebut tentunya saya juga mengalami tantangan, yakni tidak semua peserta didik itu aktif berkontribusi atau aktif bekerja di dalam kelompoknya gitu. Jadi ada sebagian yang mungkin dia tidak bekerja dan sebagian juga ada yang bekerja. Namun hal ini tentunya bukan merupakan hal yang positif, sehingga untuk mengatasi hal tersebut saya sebagai calon guru profesional mengajak semua peserta untuk melakukan kontribusi untuk bekerja sama dengan masing-masing anggota kelompoknya, dan saya juga memberikan list tugas dari masing-masing anak sehingga anak tersebut akan mengerjakan pekerjaan sesuai dengan list yang sudah saya berikan gitu. Kemudian saya juga aktif memberikan penilaian pada masing-masing anak sehingga nanti diharapkan anak tersebut itu akan aktif karena dia ingin memiliki nilai yang bagus. Kemudian yang ketiga adalah implementasi dari identitas nilai-nilai manusia Indonesia, yakni religiusitas. Nah, dalam hal ini, guru dan peserta didik sebelum melakukan pembelajaran itu tentunya harus melakukan atau harus berdoa terlebih dahulu, yang biasanya dipimpin oleh ketua kelas. Kemudian juga setiap 3 minggu sekali, pada hari Jumat terdapat kegiatan doa bersama selama 30 menit, yakni dari jam 7 pagi sampai jam 7.30 atau setengah 8 pagi sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh atau kegiatan yang diberikan oleh sekolahnya, sehingga nanti semua sivitas akademika melakukan doa bersama. Kemudian alasan implementasi dari hal tersebut adalah kegiatan itu merupakan implementasi dari sifat religiusitas dan sesuai dengan implementasi juga dari profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian dalam menjalankan hal tersebut juga mengalami tantangan, yakni yang pertama, peserta didik itu berbicara sendiri atau berbicara sendiri dengan temannya ketika berdoa dan dia tidak mau berdoa secara hikmah. Kemudian juga peserta didik ada yang bermain gadget. Jadi dia sibuk dengan gadgetnya sehingga dia tidak berdoa secara hikmah. Kemudian bagaimana solusi saya sebagai calon guru profesional di sini adalah mengkondisikan peserta didik terlebih dahulu seperti meminta peserta didik untuk menyimpan gadget ke dalam tas masing-masing. Sehingga diharapkan ketika waktunya berdoa itu peserta didik dapat berdoa secara hikmah. Oke, demikianlah penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.